warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, amma ba'd. Ma'asyira al-muslimin wal muslimat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, Allah taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk menghadiri majelis ilmu setelah salat maghrib berjamaah. Semoga apa yang telah kita niatkan dan apa yang telah kita tunaikan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, kita masih melanjutkan tentang kisah perjalanan hidup Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada malam hari ini kita melanjutkan peristiwa yang terjadi setelah selesainya perang Uhud dan perang yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat ketika itu mengejar pasukan kaum musyrikin satu hari setelah selesainya perang Uhud, dan mereka mengejarnya sampai satu tempat yang disebut dengan Hamra'ul Asad. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pekan lalu, bahwasanya perang Uhud ini dikatakan oleh para ulama ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan perang Uhud ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kekalahan. Dikarenakan apa? Dikarenakan kondisi pasukan kaum muslimin pada saat itu luluh lantak, berantakan. Tetapi kita tidak dapat juga mengatakan kaum musyrikin meraih kemenangan. Kenapa? Karena kaum musyrikin sama sekali tidak berhasil mengambil harta rampasan perang. Oleh karenanya, di antara para ulama ahli sirah nabawiyah yang mengatakan bahwasanya perang Uhud ini mengakhirkan atau berakhir dengan hasil seri. Tidak ada yang menang, tetapi yang dirasakan adalah perasaan kalah. Kenapa? Pertama, kaum muslimin kehilangan banyak nyawa, ini satu, dan saya sudah sebutkan pada pekan lalu. Yang kedua, bahkan Rasulullah SAW sempat mengalami saat-saat sulit, bahkan dikatakan saat paling sulit, kondisi paling sulit ketika beliau berada di perang Uhud. Sampai dalam kisahnya itu rahang beliau rusak karena terkena tombak. Tetapi di satu sisi orang-orang musyrikin ini tidak berhasil, meskipun mereka berhasil memukul mundur pasukan kaum muslimin, tetapi mereka tidak mampu mengambil harta rampasan perang. Karena di dalam istilah peperangan itu, yang disebut orang yang menang itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia mampu menguasai medan perang dan kemudian berhasil menguasai rampasan perang, bahkan mampu menawan pasukan-pasukan musuh. Atau yang kedua, salah satu di antara pasukan yang berperang itu menyerah, mengatakan bahwasanya mereka kalah. Contoh misalnya ketika panglima mereka mati, atau pasukan mereka lari kocar kacir, itu baru disebut dengan orang yang atau pasukan yang meraih kemenangan. Tetapi ini tidak dirasakan oleh dua-duanya. Kaum muslimin juga nggak merasakan, orang-orang musyrikin juga tidak merasakan. Makanya terjadilah peristiwa Hamra'ul Asad yang kita bahas pada pekan lalu. Itu pun pada akhirnya Hamra'ul Asad bisa dikatakan tidak terjadinya pertumpahan darah. Kenapa? Karena kaum musyrikin pun sudah merasa takut.
Kemarin kita sebutkan ada kisah seorang laki-laki yang masuk Islam. Ketika dia masuk Islam dan menutupi keislaman itu, kemudian dia berlari menuju ke Mekah, tepat pada jalur di mana orang-orang musyrikin ini kembali menuju ke Mekah, yang kala itu masih dipimpin oleh seorang Abu Sufyan. Iya. Di tengah perjalanan bertemu nih, akhirnya kekejar. Tetapi ketika kemudian Rasulullah SAW bersama para sahabatnya menuju ke Hamraul Asad, mereka orang-orang musyrikin yang bertemu waktu itu, mereka punya ketemu dengan sekelompok pedagang yang telah melewati pasukannya Rasulullah SAW. Ketika bertemu, jadi intinya nih pasukan udah lewat duluan, pedagang udah lewat duluan. Ketemu dengan pasukan Abu Sufyan, itu yang pertama. Yang kedua, ketemu dengan orang yang masuk Islam secara diam-diam ini. Kalau rombongan yang pertama memberitahukan bahwasanya saya bertemu dengan Muhammad, kami bertemu dengan Muhammad, itu hal biasa. Tetapi yang lebih mengerikan lagi adalah berita yang dihembuskan oleh orang yang baru masuk Islam itu dengan tujuan untuk apa? Melemparkan rasa takut pada hati orang-orang musyrik. Dia menceritakan bahwasanya apa? Muhammad sedang menuju ke Hamraul Asad, membawa pasukan dua kali lipat lebih banyak daripada pasukan di Uhud. Dari sinilah kemudian Abu Sufyan akhirnya berpikir ulang. Kalau mereka datang nanti ke Hamraul Asad, yang ada nanti mereka malah menelan kekalahan. Akhirnya apa? Hamraul Asad tidak terjadi peperangan. Tetapi dari kisah Hamraul Asad, dari kisah perang Hamraul Asad yang merupakan bagian dari perang Uhud ini, salah satu di antara tujuannya adalah agar mentalitas kaum muslimin ini tidak jatuh, Pak. Ini kan Hamraul Asad selesai hari apa? Hari Ahad selesai. Hari Senin, Uhud, hari Uhud perang Uhud itu selesai hari Minggu, hari Ahad. Hari Seninnya Rasulullah sudah ngajak jalan lagi. Itu bahkan kaum muslimin sebagian masih ada yang cedera, sebagian besar masih berdarah-darah, tetapi tetap diajak oleh Rasulullah. Hanya beberapa orang saja yang diizinkan, bahkan dilarang untuk ikut. Salah satu di antaranya yang dilarang adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa, Pak? Siapa dia? Tokoh orang munafik, pimpinannya orang munafik. Kenapa? Karena Rasulullah sudah tahu peristiwa yang terjadi ketika perang Uhud. Bagaimana dia menggembosin pasukan dan lain sebagainya. Nah, dari perang Hamraul Asad inilah pelajaran terbesar bahwasanya Rasulullah SAW ingin membangun mentalitas kaum muslimin yang sudah merasa jatuh. Bahasa kita ngedon. Udah ngedon itu. Belum lagi pasukan pemanah yang mayoritasnya udah banyak yang meninggal, dan mereka merasa kekalahan itu bermula daripada itu. Dan memang benar. Makanya saya katakan pada pekan yang lalu, salah satu di antara faktornya adalah apa? Kekalahan itu disebabkan karena ketidaktaatan para pemanah. Padahal sudah diwasiatkan, kalaupun kami menang jangan turun, kalaupun kami kalah jangan turun. Artinya apa? Menang kalah tetaplah di tempat. Ini garis bawah ini. Tapi ternyata ketaatan itu tidak dilakukan. Ketika Rasulullah saat itu sedang mengejar pasukan, dan ini taktiknya panglima musuh yang kala itu dipimpin oleh seorang Khalid bin Al-Walid. Padahal kaum muslimin itu kaum musyrikin itu padahal memang bukan lagi taktik sebenarnya. Mereka memang terpukul, Pak. Pasukannya terpukul mundur. Saking terpukul mundurnya, seakan-akan terlihat dari atas bukit itu bahwasanya gelanggang perang itu, medan perang itu seakan-akan sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Padahal itu pasukan musyrikin mundur, tetapi posisinya bukan lari, muter. Nah, disitulah ketika Rasulullah SAW dan para sahabat yang ditugaskan menjadi pemanah, jazakumullah khair, yang ditugaskan sebagai pemanah, nah mereka melihat ada rampasan perang nih, ada harta. Dalam riwayat dikatakan itu bukanlah hal yang disengaja oleh kaum musyrikin, karena memang ketinggalan.
tetapi mereka tergoda. Nah, dari sinilah kemudian perang Uhud ini bisa dikatakan perang yang berimbang, dan kemudian terjadi jazakumullah khair. Panas. Kepanasan dibawa, masya Allah, ngetes ilmu nih, gelas panas ditenteng sama dia, kagak pakai piring, ngetes ilmu panas, kepanasan nih. Ya, baik. Nah, hari ini malam ini kita bahas setelah perang Uhud ini ada perang yang besarnya luar biasa, Pak. Ada perang yang dahsyat, bahkan di dalam Al-Quran ada satu surat yang menggunakan nama perang ini, yaitu Al-Ahzab. Perang Al-Ahzab. Ini perang dahsyat yang luar biasa, Pak. Nanti kita akan temukan bagaimana kehebatan, tapi bukan malam ini. Al-Ahzab ini kita akan bahas mungkin di pertemuan yang akan datang. Kenapa? Karena perang Ahzab ini perang yang benar-benar menjadi ujian. Orang-orang mukminnya diuji, bahkan nyalinya orang musyrikin juga diuji. Ini perang Ahzab. Dan waktu itu ada sebagian kaum muslimin yang mulai lemah imannya, karena ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara perang Uhud dengan perang Ahzab ini. Nah, ini kita akan bahas. Mudah-mudahan bisa selesai sehingga mungkin pertemuan yang akan datang kita bisa bahas perang Ahzab. Peristiwa yang terjadi antara perang Uhud dengan perang Ahzab ini ada peristiwa-peristiwa kecil. Tetapi peristiwa-peristiwa kecil ini tidak lepas daripada kejadian pada perang Uhud. Salah satu di antara faktor terbesar itu disebabkan karena orang-orang musyrikin, orang-orang munafik dan orang-orang Arab pedalaman itu merasa dan menganggap perang Uhud itu kaum muslimin sudah kalah. Padahal orang Mekahnya sendiri itu, Abu Sufyan dan kawan-kawan masih mengatakan belum. Jadi kabar di perang Uhud itu sudah tersiar. Rasulullah terluka, kemudian pasukan kaum muslimin banyak yang meninggal dan lain sebagainya. Nah, kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh siapa? Oleh orang-orang munafikun, oleh orang-orang musyrikun, oleh orang-orang Arab pedalaman untuk menyerang Rasulullah SAW. Makanya nanti setelah ini ada peristiwa-peristiwa yang dimana ada peristiwa pengkhianatan oleh siapa? Oleh orang-orang musyrik. Dari yang mulai pura-pura masuk Islam, dari yang ingin terobsesi ingin membunuh Muhammad SAW, sampai ada yang ingin memerangi kaum muslimin. Ini bahasanya Reskrim Polri, motifnya berbeda-beda. Tetapi intinya apa? Mereka berani melakukan hal tersebut karena mereka tahu bahwasanya kaum muslimin ini di perang Uhud sudah kalah. Lelah mereka. Bahasa kita habis-habisan. Syuhadanya banyak, yang meninggal banyak, kekalahan materi juga banyak, dan orang-orang munafikun sudah berhasil menggerus jumlah pasukan. Kan perang Uhud jumlah berapa? Jumlah 1.000, ya kan? Tetapi yang berangkat akhirnya cuma 700. Dalam riwayat Ibnu Hisham 1.300. Tapi yang berangkat cuma 1.000, berarti yang 300. Intinya mau riwayat ini dan itu, orang-orang munafik itu, Abdullah bin Ubay bin Salul itu mampu membalikkan atau membawa pulang 300 pasukan. Dan itu wajar, Pak. Bagaimana berita-berita itu terkadang kalau tidak kita perhatikan, ada sebagian berita itu yang akhirnya membuat mental kita sebagai umat itu berhenti. Contoh nih, ya, ini ada seorang ustadz yang berbicara di media, di sosmednya, bahkan di pengajiannya yang disebarluaskan. Dengan entengnya dia menuduh Hamas ini adalah aliran sesat ketika Hamas menjalin hubungan kerjasama dengan Iran. Meskipun saya dari awal sudah mengatakan Iran itu bukanlah sekutu yang layak. Kenapa? Kalau Iran itu adalah versinya Syiah. Dalam sejarah Islam itu tidak pernah ada Syiah yang menguntungkan sejarah kemenangan Islam.
Yang ada Syiah itu selalu menjadi penyebab kekalahannya kaum muslimin. Nah, pertanyaannya, kenapa Hamas membuka hubungan diplomatik dan kerjasama bahkan militer dengan Iran? Sebelum itu dijawab, ada pertanyaan yang lebih besar lagi dan lebih fundamental. Pertanyaannya, kenapa Hamas tidak bekerja sama dengan negara-negara Arab yang ada di sekitarnya? Dari sekian banyak negara Arab, dari mulai Arab Afrika seperti Mesir, Tunisia, Sudan, atau Arab Asia yang benar-benar Timur Tengah, Middle East. Contohnya apa? Arab Teluk, Arab Saudi, Bahrain, ya kan? Yang sahabat kita kemarin tuh, yang dua dia sekarang takut main di Indonesia. Nggak pernah tahu Vietnam sama Indonesia mainnya gimana. Iya gak? Cuma digituin aja takut. Padahal kita sebenarnya kesel bukan sama pemain Bahrain, keselnya sama wasit Oman kan gitu. Asal wasitnya bener juga nggak apa-apa. Emang gimana sih pemain Bahrain? Emang pulang pada pincang semua? Enggak, udah datang aja dulu dah. Emang kalah sekeras apa kalau dibandingkan Indonesia sama Vietnam? Wah, Indonesia sama Vietnam sama Thailand tuh yang sampai keluar kungfu-kungfuan. Biasa-biasa aja. Ini Arab Teluk nih Pak. Arab Saudi, Bahrain, Oman dan lain sebagainya, Kuwait, Emirat Arab. Dan yang kedua Arab non teluk. Seperti contohnya apa ya? Negara-negara lain Arab mungkin seperti apa namanya? Yordan, Lebanon, Syria. Nggak ada yang berani bantu Hamas. Itu pertanyaan besarnya. Artinya apa? Hamas tidak akan tercipta kerjasama antara Hamas dengan Iran kalau negara tetangganya bantu. Dan sekarang kita mudeng nih Pak, makin paham Pak, dengan hadis sahih yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, riwayatnya sahih, bahwasanya akhir zaman nanti la taqumu sa'atu hatta yuqatilul muslimun al-yahud. Tidak akan tertegaknya hari kiamat sampai nanti akan ada peristiwa orang-orang muslim itu berperang dengan orang Yahudi. Dan pada peperangan itu semua tumbuhan dan bebatuan akan berbicara. Pohon, batu ngobrol. Ini kalau sekarang kita ukur sama otak kita Pak. Dan Bapak jangan berharap bisa bertemu dengan waktu itu Pak. Kalau Bapak atau kita semua ketemu itu zaman, berarti kita adalah makhluk akhir zaman beneran Pak. Dan itu seburuk-buruknya kaum yang bertemu dengan hari kiamat, itu seburuk-buruknya kaum Pak. Sejelek-jeleknya kaum itu ketika ketemu dengan hari kiamat dibangkitkan. Dalam hadis lainnya dikatakan hewan-hewan melata itu kalau udah malam Jumat takut Pak. Hewan melata itu, ad-dabbah, hewan-hewan peliharaan itu kalau malam Jumat mereka takut. Kenapa? Karena hari Jumat itu hari di mana terjadinya kiamat. Malam Jumat tuh mereka udah jangan-jangan sangkakala ditiupkan nih. Kalau kita kan punya pemahaman yang jelek dengan malam Jumat nih. Wah, malam Jumat ibadah apa segala sama istri, itu kan salah kaprah tuh sebenarnya. Itu terlalu menafikan agama juga tuh. Nah, ini baru paham nih hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW mengatakan apa? Hari kiamat nanti ketika perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi, itu pepohonan dan bebatuan berbicara kecuali satu pohon Pak. Kalau Bapak dan kita semua di sini tidak mempercayai hadis ini, wajar Pak. Tetapi yang anehnya Pak, yang percaya sekarang ini umat Yahudi Pak. Orang-orang Zionis ini percaya dengan hadis ini Pak. Kenapa? Karena ketika Rasulullah mengatakan kecuali ada satu pohon yang namanya pohon al-gharqad. Al-gharqad, Bapak silakan searching Pak di YouTube atau di Google, ada pohon namanya pohon gharqad. Nah, pohon gharqad ini illa syajaratul gharqad kata Rasulullah. Fa innahu syajaratul yahud. Itu pohon-pohon punya orang Yahudi. Itu satu-satunya pohon yang enggak akan bicara dan memberitahukan kabar kepada para pasukan kaum muslimin.
Itu wajar, Pak. Kenapa? Karena hari ini umat dunia, bukan umat Islam, membisu. Bahkan negara-negara Arabnya nggak ada yang berani bertindak. Raja Yordan cuma berani ngirimin bantuan dari atas helikopter. Padahal itu pasukan Arab, Pak. Seteluk-teluknya, senegara-negara Arab, Syam atau negara Afrikanya. Wah, itu kalau turun, Pak, habis, Pak, selesai perang itu. Tapi kita sekarang udah lewat 1 tahun lebih, 380 hari, bahkan lebih. Kita masih menyaksikan dengan begitu tenangnya, dengan darah dingin kita, Pak, itu bangunan dibombardir. Hari ini, bahkan kejadian kemarin tuh, ada satu gedung itu disikat pakai rudal, Pak, wush, hancur. Bahkan kemarin ada seorang pimpinan Hamas yang bernama Yahya As-Sinwar, seorang mujahid yang berperang di front terdepan, meninggal dalam kondisi yang mulia. Zionis merasa udah menang, belum, masih berangsur. Yahya Sinwar meninggalnya pagi atau sore, besoknya masih perang lagi, nggak berhenti-berhenti. Dan ini yang sangat disayangkan. Qatar itu menjadi satu-satunya negara di jajaran negara-negara Arab yang berani memberikan suaka kepada orang-orang Hamas. Dan ini berat, Pak. Qatar itu berat, Pak. Posisinya Qatar itu diembargo secara politik. Qatar itu diembargo secara ekonomi. Dalam ekonomi diembargo. Tapi ketika kemarin ada hikmahnya, 5 tahun yang lalu itu diceritakan, ternyata potensi minyaknya Qatar itu jauh lebih banyak, 20 kali lipat daripada negara-negara yang lain. Saudi konon katanya sisa 15 tahun lagi minyaknya. Kalau Indonesia gimana kabarnya? Kalau Indonesia kemungkinan masih sisa 20 tahun lagi ngelunasin hutangnya. Yang berat ya. Makanya kemarin kita lawan Bahrain ketemu raja minyak, pas lawan Cina ketemu raja utang. Ya, serba salah, Pak. Kita kalau ketemu sama raja minyak itu masih bisa enak, tapi kalau ketemu sama yang ngutangin kita mati kutu kan. Ya. Nah, kembali nih, Pak, kepada kisah tadi. Yang pertama adalah di antara peperangan yang terjadi di antara Uhud dengan Al-Ahzab, yang pertama adalah Sariyah Abi Salamah. Abu Salamah ini adalah sahabat dari golongan Muhajirin. Kalau ada yang masih ingat, ini pernah kita bahas beberapa pertemuan lama yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Abu Salamah ini termasuk orang-orang Muhajirin yang pertama kali hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, dan dia mendapatkan tekanan. Istri dan anaknya ditahan. Akhirnya Abu Salamah pergi ke Madinah sendirian. Istri dan anaknya ditahan. Tetapi nggak bisa diapa-apain istrinya, nggak bisa disiksa, nggak bisa diapain. Kenapa? Karena Abu Salamah ini orang terkemuka, keluarga orang mulia. Ketika peristiwa antara Uhud dengan Ahzab, diceritakan bahwasanya ada satu kabilah yang bernama Banu Asad bin Khuzaimah. Faqad naqalat istikhbaratil Madinah anna Talhah wa Salamah ibnai Khuwailid qad sara fi qaumihima wa man ata'ahuma yad'una Bani Asad ibnu Khuzaimah ila harbi Rasulillah. Ada satu kaum yang namanya Bani Asad. Bani Asad ini orang musyrik, Pak. Dia ini mengajak, memprovokasi tokoh daripada Bani Khuwailid, namanya Tolhah dan Salamah, namanya sama juga, mirip nih. Ini dua orang ini tokoh dari kedua tokoh namanya Bani Khuwailid. Maka tadi kisahnya tadi saya sebutkan, karena mereka menganggap kaum muslimin sedang dalam kondisi lemah, mereka diprovokasi. Yuk, mumpung Muhammad dan kaum muslimin lagi lemah, kita serang. Tetapi apa? Rasulullah SAW punya reaksi yang lebih cepat. Rasulullah SAW kemudian ketika mendapatkan kabar daripada pasukan mata-mata, ini jelas mata-mata, Pak, karena bukan wahyu dari Allah. Jadi Rasulullah SAW menugaskan kaum muslimin di beberapa titik untuk memperhatikan pergerakan musuh-musuh dari luar Madinah. Dan laporannya bahwasanya tadi Bani Asad mengajak semua orang
dari Bani Khuwailid untuk memerangi Rasulullah SAW. Tetapi sikap Rasulullah cepat, reaksinya cepat. Dia kirimkan pasukan sejumlah 150 orang yang dipimpin oleh sahabat yang bernama Abu Salamah. Ini Abu Salamah, Pak, itu masih luka-luka, Pak. Ada sisa luka di perang Uhud. Berangkat, Pak. Dan beliau ini memiliki keahlian kalau naik kuda itu cepatnya minta ampun. Yang pada akhirnya dalam peperangan itu mereka kaum muslimin datang ke kampungnya Bani Asad itu jauh lebih cepat daripada perkiraan mereka. Jadi musuh nggak ngira kalau bakalan sampai hari itu. Ini bagus juga nih, Pak. Tujuannya bagus juga tuh. Jadi yang namanya perang itu kan harbun wa makidah, Pak. Perang itu adalah tipu daya. Jadi Rasulullah ketika dulu pernah berhijrah, kemudian ditanya oleh orang musyrik. Ketika dijawab, ini orang musyrik belum kenal Rasulullah nih, nggak kenal mukanya. Ditanya, aina antum, min aina antum, dari mana kalian? Jawabannya min ma. Nah, sementara orang yang bertanya itu pahamnya ma itu adalah nama sebuah kabilah dan memang ada. Tetapi maksudnya Rasulullah bukan kabilah ma, tetapi apa? Min ma artinya dari air, maksudnya sperma. Artinya kan kita semua dari makhluk sperma nih. Maksudnya Rasulullah itu. Oh, orang percaya aja nih. Padahal itu untuk menipu daya. Termasuk dalam perang Badar yang kemarin kita kisahkan. Antara sungai Hulu dan Hilir. Ketika mereka ingin mendirikan tenda di hilir sungai, kata sahabat Salman Al-Farisi mengatakan, Rasulullah, ini boleh nggak saya berpendapat? Kata Rasulullah, silakan. Kata Salman Al-Farisi, kalau seandainya aku boleh berpendapat, apakah sebaiknya kita pindah menuju hulu sungai? Supaya apa? Kalau kita berada di hilir, gak usah pakai perang. Musuh tinggal nyerupin, tinggal nuangin apa? Racunnya mengalir di sungai. Jangankan kita, hewan kita aja bakalan mati. Kenapa? Karena akan minum dari air sungai. Akhirnya apa? Rasulullah memilih pindah ke sana. Nah, termasuk dalam perang Abu Salamah ini ada taktiknya. Mereka datang lebih awal, bikin surprise, Pak, ngagetin. Sampai kemudian wabagat Abu Salamah Bani Asad bin Khuzaimah fi diyarihim qabla an yaqumu bi gharatihim. Abu Salamah datang lebih dahulu sebelum pasukan musuh itu bangkit, belum ngapa-ngapain. Fatashabbatu fil amri, akhirnya mereka kocar-kacir. Wa asabal muslimuna ilan wa sya'alahum ibilan wa sya'alahum fastauqauha, sampai akhirnya kemudian mereka mendapatkan harta rampasan perang. Wa adu ilal madinati salimin ghanimin lam yalqau harban. Akhirnya mereka menang perang tanpa adanya perlawanan. Dan ini adalah sebuah perang yang dipimpin oleh Abu Salamah, terjadi pada bulan Muharram tahun keempat. Perang Uhud terjadi tahun ketiga bulan Hijriah, bulan Syawal tahun ketiga. Jadi setelah perang Uhud ini Rasulullah sempat istirahat, tidak ada perang. Tetapi terjadi perang Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram baru terjadi peperangan. Sebelum nanti puncaknya perang Ahzab. Yang kedua, ada perang yang disebut dengan perang Abdullah bin Unais. Terjadi pada bulan Muharram yang sama. Tetapi pada tanggal 5, cepet nih Pak kejadian nih. Perharian ada, setiap minggu ini ada perang. Berdasarkan berita pasukan Rasulullah yang memata-matai sekitar Madinah, mereka mengatakan ada seorang yang bernama Khalid bin Sufyan Al-Hudhali. Khalid bin Sufyan Al-Hudhali yang telah mengumpulkan pasukan, tujuannya cuma satu, ingin menumpas kaum muslimin. Fa arsala ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Unais liyaqdi alaihi. Tetapi Rasulullah reaksinya cepat juga. Langsung menunjuk seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Unais. Ini jarang ketemu nih Pak, nama Abdullah bin Unais. Dan kemudian Abdullah bin Unais ketika dikirimkan oleh Rasulullah bersama pasukan itu yang jumlahnya dalam riwayat dikatakan, di sini disebutkan ada yang mengatakan cuma 20 orang, ada yang mengatakan 50, wallahu alam. Tetapi Abdullah bin Unais ini bersama pasukannya meninggalkan Madinah selama kurang lebih 18 hari. 18 hari.
Thumma qadima yawm as-sabti li sab'i yaqinin min al-Muharram. Li sab'i yaqinin baqinin min al-Muharram. Wa qad qatala Khalidan wa ja'a bi ra'sihi. 18 tahun ini 18 hari Khalid bin Sufyan ini diincar sama Abdullah bin Unais. 18 hari Abdullah bin Unais enggak ada kabar. Tiba-tiba di penghujung Muharram dia datang ke Rasulullah dan membawa satu kepala orang. Jadi orang yang tadinya mau ngumpulin pasukan mau menyerang Madinah, itu Abdullah bin Unais datang dengan kepala orang yang sudah dibunuh yang namanya Khalid bin Sufyan al-Hudhali, musuh Islam itu, orang musyrik yang ingin memerangi Rasulullah. Fawada'ahu baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kepala itu sambil taruh Rasulullah. Ini orang udah mati, selesai. Sebagai salah satu bentuk hadiah, Rasulullah berterima kasih ini, Pak. Ini jangan dipandang tega nggak tega ya, Pak. Kejam banget. Nah, ini konteksnya perang, Pak. Bapak kalau tega sama ayah yang gorok anaknya itu baru kita nggak tega, Pak. Anak gorok ibunya, betul nggak? Kejadian kan banyak tuh. Tapi kalau ini perang, Pak. Kalau kita lihat di perang-perangnya Zionis di Israel itu hari ini, bahkan saya pernah membaca jurnal berita di Al Jazeera itu, sekarang itu beberapa pasukan pengamanan intelijen itu, setiap kali ada orang Palestina pergi meninggalkan Palestina untuk umroh, untuk haji, untuk apa, itu mereka mencari, Pak. Kalau sampai ada ketahuan di antara mereka itu adalah seorang sniper perjuangan di Palestina, mau Hamas, mau apa terserah, mau Saraya Al-Quds, itu mereka akan diinterogasi, Pak. Ada yang diinterogasi sampai 7 hari 7 malam, Pak. Kalau ketahuan mereka adalah sniper, itu ditanya, kamu kalau nembak pakai jari yang mana? Jari telunjuk kanan apa telunjuk? Kalau ketahuan, Pak, itu jari telunjuknya diamputasi, dipotong. Supaya apa? Supaya ntar pulang ke Palestina, ya udah silakan hidup, tapi udah nggak bisa menggunakan tembakan. Segitunya tuh, Pak. Itu intelijen mana? Intelijen negara yang bukan Israel, Pak, tetapi mendukung perjuangan Israel. Makanya hati-hati juga nih. Nah, sebagai bentuk terima kasih Rasulullah kepada Abdullah bin Unais, Abdullah bin Unais diberikan satu tongkat, Pak. Tongkat nih oleh Rasulullah, nih sebagai hadiah. Dan itu kemudian Rasulullah katakan, hadhihi ayatun baini wa bainaka yaumil qiyamah. Ini tongkat yang akan menjadi tanda pengenal, kalau nanti di akhirat kamu membawa ini akan saya kenali. Itu namanya Abdullah bin Unais. Akhirnya apa? Abdullah bin Unais meminta kepada keluarganya, kalau nanti beliau meninggal, tolong itu tongkat dibawa ke dalam kuburan. Makanya para ulama di sini mengambil kesimpulan, kalau kita ada sesuatu selagi tidak mengandung hal yang haram atau dilarang, maka itu dibolehkan. Contoh, ada sahabat yang pernah dapat bajunya Rasulullah. Ini sahabat, Pak, dikasih baju sama Rasulullah. Itu baju baru dipakai sama Rasulullah. Terus kemudian ini sahabat muji Rasulullah tuh paling nggak bisa, Pak, kalau dipuji itu nggak ngasih. Makanya Bapak jangan puji saya. Ustadz, cincinnya bagus, wah itu ini buat antum nih. Tapi jangan dipuji, ntar saya nggak ngasih bilang pelit lagi. Ini beneran, Pak. Ini mungkin kalau waktunya nggak cukup, ini mungkin kisah terakhir. Rasulullah pernah ketika keluar rumah itu, ada seorang perempuan dari kalangan sahabat dengan suaminya. Ini orang tukang jahit, Pak, seorang penjahit. Perempuan ahli jahit, dia bikinkan baju untuk Rasulullah SAW, gamis dibikinin. Suatu saat Rasulullah keluar dari rumah, ditunggu nih perempuan ini dengan suaminya. Rasulullah tahu ini perempuan tukang jahit. Pas keluar, perempuan ini mengatakan, ya Rasulullah, ha ana bithaubin, saya bawa baju, bawa gamis. Atalbasuha, apakah engkau pakai ini Rasulullah? Maksudnya, mau nggak Rasulullah nerima hadiah dari saya? Tuh, Pak, saking malunya sahabat, Pak, jangan-jangan Rasulullah nggak berkenan. Kata Rasulullah, kenapa enggak? Saya pakai. Ini Rasulullah lagi mau keluar rumah, Pak.
Saking ingin membahagiakan sahabat yang memberikan hadiah ini, Rasulullah balik lagi ke dalam. Ini sahabat yang lain pada nunggu. Rasulullah balik lagi ke dalam rumah, salin Pak, pakai baju baru. Ini kan caranya Rasulullah nih. Dan ini bahkan jadi ajaran para orang tua kita. Orang tua kalau diberikan sesuatu oleh anaknya, sarung, koko, apalagi mobil Alphard, kalau dibeliin anaknya, dipakai di depan anaknya supaya anaknya girang. Oh iya, Alphard saya dipakai sama ayah. Jadi jangan Rubicon mulu yang dipakai. Ini kan Rubicon mulu dipakai, Alphard nggak dipakai. Ini contoh aja Pak, contoh. Tapi kalau faktanya dapatnya cuma Honda Beat, ya berarti Beat aja pakai. Artinya apa? Rasulullah paling tahu cara untuk menghargai orang yang memberikan hadiah. Dipakai lagi tuh. Pas udah keluar rumah, ada sahabat yang memuji, ya Rasulullah, ma'ahsanaha, bagus banget bajunya. Ini sahabat ketika ngomong gitu ditanya sama Rasulullah, ente seneng, mau balik lagi Rasulullah. Pak, ngapain? Salin lagi, yang tadi baju dikasih Pak, nih baju baru, selesai. Sahabat pada marah, yang lain, wih songong banget ente, ataf'alu hadza bi Rasulillah, apakah engkau berbuat ini dengan Rasulullah? Apa kata nih orang? Saya bilang Rasulullah udah ngasih. Terus kenapa? Alasannya apa? Kemudian Rasulullah penasaran, dipanggil nih orang. Kenapa ente minta baju saya? Jawabannya luar biasa Pak. Saking cintanya sama Rasulullah. Kata dia, ya Rasulullah, dia bilang, saya ingin ketika suatu saat nanti ketika saya meninggal, ada sesuatu yang saya bawa ke dalam ke dalam kubur saya daripada pemberianmu. Ya mumpung ada baju saya pakai. Dan itu baju setelah diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat, nggak dipakai sama dia Pak, disimpan Pak. Tidak diapakan? Tidak dipakai. Kenapa? Karena udah merasa mendapatkan berkahnya dari Rasulullah SAW. Dan ini boleh menurut para ulama. Termasuk diantaranya para sahabat yang ketika semasa hidupnya pernah dipukul oleh Rasulullah. Dan dipukulnya bukan karena kezoliman. Lagi mau perang, barisan dilurusin, Rasulullah mukul kan. Mukulnya pakai pedang. Ya bukan pakai bagian yang tajam, ya bukan, ngelurusin, lurus. Ada yang lagi sholat dilurusin. Ketika Rasulullah menjelang wafat, beberapa hari setelah wafat, kata Rasulullah, karena beliau sudah merasa ajal yang sudah dekat, kata Rasulullah, ha ana Muhammad, sayalah Muhammad. Barang siapa di antara kalian yang pernah diambil hartanya, sampaikan kepada saya akan kembalikan hartanya. Barang siapa yang harga dirinya pernah dihina, tunaikan hari ini. Dan barang siapa yang pernah saya pukul, ambillah haknya dan saya siap dipukul hari ini. Siapa di antara kalian yang pernah mendapatkan itu? Ada orang angkat tangan Pak. Sahabat kaget. Masa berani diminta gitu? Ya Rasulullah, engkau dulu pernah memukul perutku ketika sholat. Waduh, Rasulullah nggak banyak cakap Pak. Diri di depan tuh orang, dibuka perutnya. Nih perut saya, pukul lah. Ketika Rasulullah SAW sudah membuka sebagian perutnya Pak, beliau bukannya memukul perut Rasulullah, tetapi beliau mencium perut Rasulullah SAW. Sampai mengatakan, aku meminta kepada Allah, mudah-mudahan kulitku ini yang pernah bersentuh dengan kulitmu ya Rasulullah, mudah-mudahan aku terlindungi dari panasnya api neraka. Luar biasa Pak. Ini luar biasa Pak. Khalid ibn Walid dalam riwayat, udah azan belum? Berapa menit lagi? 1 menit lagi. Khalid ibn Walid dalam riwayat yang sahih, beliau itu pernah Pak mungutin rambutnya Rasulullah SAW, selembar, dikuel-kuel Pak, dilinting, bahasanya dilinting. Terus taruh di mana? Ditaruh di imamahnya dia Pak. Kemana-mana dia bawa tuh Pak. Perang dia pakai, kemana-mana dia pakai, dakwah dia pakai Pak. Tetapi rambut yang sekarang wallahu alam itu perlu dicek kembali ya. Mudah-mudahan itu benar. Mudah-mudahan benar. Tetapi itu yang dilakukan oleh para sahabat. Bahkan dulu ada sahabat yang sampai meminum darahnya Rasulullah SAW. Dulu ketika Rasulullah lagi berbekam, hijamah, darahnya itu kan ngucur Pak, buang kan, padahal darah kotor kan. Kata Rasulullah pada sahabat, tolong digali dan kemudian buangkan darahku di tanah itu. Sama sahabat diminum. Setelah hijamah ditanya sama Rasulullah, mana tadi tempat buang darah saya? Pas dilihat bersih, darahnya nggak ada. Kemana darahnya? Syaribtuhu ya Rasulullah, saya minum tuh darah saya. Saking apa? Mereka ingin mendapatkan berkah daripada Rasulullah SAW. Dan ini dibolehkan kalau Rasulullah masih ada. Sekarang nggak ada Rasulullahnya Pak. Ya. Dan kemudian para sahabat ada yang sampai nadangin Pak, pakai
pakai cawan ketika Rasulullah pernah suatu saat siang hari tertidur, beliau berkeringat, itu keringatnya netes dan mereka tadangin dengan cawan karena keringatnya Rasulullah itu berbau misik, beda sama kita. Apalagi kalau kita makannya pete, makannya ini keringatnya lain lagi, ya, berbeda. Jadi jangan disamain, apalagi keringatnya Ustaz Atik, ya, jangan disamain, beda-beda. Nah, ini pelajaran yang insya Allah nanti ada satu kisah selanjutnya, beberapa kisah dari mulai perang Ar-Raji' sampai Bani Nadir dan Bi'ru Ma'unah. Ini Bi'ru Ma'unah lebih menyakitkan lagi, Pak, karena adanya pengkhianatan oleh orang-orang yang mengaku Islam tetapi para sahabat dibunuh di sebuah sumur yang namanya Bi'ru Ma'unah. Sama dengan peristiwa apa itu? Lubang buaya. Mirip-mirip lah begitu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.